Fahami 4 macam tawasul. Karena jika salah tawasul, maka bisa berlaku syirik. Orangnya disebut musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube An-Mu'allim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seringkali kita mendengar kata tawassul atau wasilah. Tawassul atau wasilah yang bermakna adalah perantara, mediator, bukan tujuan. Di dalam agama Islam dibedakan menjadi 4 macam tawasul. Jika kita salah, maka orang yang bertawasul itu bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Orangnya disebut musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah thumma naudzubillah. Oleh sebab itu, pahamilah 4 macam tawasul berikut ini. Babut tawassuli awil wasilati. Ay hadza babun fi bayani tawassuli awil wasilati. Ini adalah bab tentang tawasul atau wasilah. Dasarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah oleh kalian semua ilaihi kepada Allah al wasilata, pada wasilah. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk mencari wasilah yang bermakna kurbah. Kurbah pendekatan, mediator atau penghantar, perantara yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah oleh kalian fi sabilihi, di dalam jalannya Allah. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam jalannya Allah. La'allakum tuflihun, agar semoga kalian tuflihuna, yaitu orang-orang yang sukses, orang-orang yang sangat beruntung, bahagia dunia maupun akhirat. Al-wasilatu fil lughati al-qurbatu wal wuslatu wal wasitatu. Al-wasilah, wasilah pakai sin ya, bukan pakai shod. Al-wasilah atau mengikuti wazan tafa'ul, yaitu tawassul. Tafa'ala yatafa'alu tawassulan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tawassala yatawassalu tawassulan, yaitu wasilah. Fil lughati, di dalam makna bahasa, makna etimologi, al-qurbatu, yaitu kurbah, pendekatan. Wal wuslatu, dan penghantar, penghantar penghubung. Wal wasitatu, dan antara, tengah-tengah. Jadi mediator antara tengah-tengah, sebagai perantara, itu disebut wasilah. Setiap makhluk pasti membutuhkan wasilah, mediator, perantara. Oleh sebab itulah seringkali kita mendengar ini hanya sekedar wasilah, perantara, mediator, penghantar. Wahia kullu ma yatahaqqaqu bihi ghardun muayyanun. Wahia, bermula dia wasilah, kullu ma yatahaqqaqu, yaitu setiap sesuatu yang hak, yang nyata, bihi dengannya, ghardun, oleh tujuan, muayyanun, yang jelas, yang nyata. Yuqabiluha ghayatun. Jadi wasilah ini
Secara makna bahasa sesuatu yang mampu menghantarkan tujuan. Menghantarkan loh ya. Yang menghantarkan tujuan, bukan tujuan. Jadi wasilah ini bukan tujuan. Oleh sebab itulah, hati-hati. Jangan sampai menjadikan wasilah sebagai tujuan. Karena wasilah itu sebagai penghantar saja, mediator saja. Auma yataqarrabu bihi ilal ghairi. Auma atau sesuatu yataqarrabu yang mendekatkan bihi dengannya ilal ghairi kepada yang lain. Jadi wasilah jangan sampai menjadi tujuan. Wasilah hanya dijadikan sebagai penghantar, mediator, jembatan. Hanya sebagai jembatan saja. Wal wasilatu tanqasimu ala arba'ati anwa'in. Wasilah itu terbagi menjadi 4 macam. Nah ini perhatikan nih. 4 macam bentuk wasilah. Yang pertama, al-wasilatu al-kauniyatu. Yaitu wasilah yang bersifat kauni, alamiah. Alamiah terjadi secara alami. Itu wasilah kauniyah. Seperti apa? Seperti makanan. Makanan dan minuman nih. Makanan, minuman. Makanan itu sebagai wasilah penghantar, perantara untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga, rasa lapar. Makanan bisa menghilangkan rasa lapar. Minuman bisa menghilangkan rasa haus. Tetapi ingat, jangan sampai kita salah i'tiqad, salah akidah, salah keimanan. Jika kita ditanya, siapa yang mengenyangkan, kita jawab misalnya makanan atau minuman. Salah. Yang mengenyangkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Adapun makanan dan minuman itu hanya sebagai wasilah, perantara saja. Obat sebagai wasilah untuk menghilangkan atau menyembuhkan penyakit. Apabila kita meyakini bahwa obat dan dokter yang menyembuhkan penyakit, itu salah akidah, bisa musyrik. Jadi obat dan dokter itu hanya sebagai wasilah, perantara. Yang menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, al-wasilatu asyara'iyah, yaitu wasilah syar'iyah, perantara yang bersifat syariat. Contohnya apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai wasilah perantara agar masuk Islam. Jadi syaratnya masuk Islam, wasilahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salat sebagai wasilah perantara agar kita bisa munajat, berdialog kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang ingin dialog kepada Allah tanpa salat, berarti dia tidak menggunakan perantara, tidak menggunakan wasilah. Ini adalah wasilah syariah. Nikah juga wasilah sebagai halal. Penyebab halal antara laki-laki dan perempuan, itu nikah. Kemudian wasilah yang ketiga, wa du'aiyah. Ini wasilah yang bersifat doa. Yaitu di dalam doa-doa kita menyebut wasilah. Wasilah ada wasilah dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifat Allah, dengan zat Allah, dengan Al-Quran Karim, dengan sholawat, dengan jah dan haknya para anbiya wal mursalin dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah wasilah yang syirkiyah, yang bersifat syirik, pelakunya disebut musyrik. Nah, inilah keempat wasilah. Kami ulangi, yang pertama al-wasilah al-kauniyah, wasilah kauniyah. Yang kedua, al-wasilah asyara'iyah, yang disebut wasilah syar'iyah. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, wasilah al-wasilah ad-du'aiyah, yaitu wasilah yang bersifat doa. Ini juga sangat banyak sekali. Wasilah yang bersifat doa, kita berdoa dengan menggunakan wasilah atau tawasul. Yang keempat, wasilah asyirkiyah, wasilah yang menyebabkan pelakunya syirik. Ini hati-hati. Ya, oleh sebab itulah kita harus memahami keempat wasilah ini. Apabila i'tiqad kita, akidah kita, keimanan kita salah, menggunakan orang yang diwasilai misalnya sebagai tujuan, maka para pelakunya orang yang musyrik. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Demikianlah, semoga bermanfaat fitini wa tinul akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.